Halo, saya Stefani. Saya belajar dari yang mana? Halo teman-teman, balik lagi di Frekuensi Stefani. Seperti biasa, saya akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber saya tentang fenomena-fenomena aneh yang bisa jadi kejadian medis atau katanya mistis. Samping saya udah hadir narasumber, Mas Reza Alfian. Makasih ya Mas, udah mau mampir ke sini. Ya, sama-sama dok. Nah, Mas Reza ini tadi udah ngobrol-ngobrol sama saya ya, mau cerita tentang pengalamannya yang ngeri-ngeri sedap waktu kuliah di sastra Jawa ya Mas. Nah, Betul. sebelumnya saya mau tanya nih, emang kok kayak sastra Jawa gitu deket banget ya sama hal-hal mistis? Sebenarnya sih kalau dibilang deket sih iya juga, tapi enggak juga karena posisinya di sastra Jawa itu kan lebih banyak kita belajar tentang budaya, terus bahasanya, terus abis itu tentang kitab-kitabnya. Jadi ada kitab-kitab kuno namanya filologi kita menyebutnya, ilmu yang mempelajari tentang naskah-naskah kuno. Nah di situ memang ada beberapa naskah-naskah kuno yang dia isinya tuh mepet-mepet ke mistik. Gitu. Jadi banyak orang yang beranggapan bahwa wah kuliah sastra Jawa ini mistis banget gitu. Padahal sebenarnya kita nggak belajar mistisnya, tapi kita belajar dari sisi keilmuannya. Meskipun kadang suka dapat bonus mistisnya. Gitu. Oh iya, yang mau diceritain ini ya? Ya. Oke teman-teman, kita mulai obrolan kita. Tapi sebelumnya saya ingatkan, kita ngobrol di sini, kita bukan mau cari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi kita mau melihat segala sesuatu dari dua sisi. Oke, biar nggak lama-lama lagi, silakan Mas Reza. Kita tunggu ceritanya nih, teman-teman udah pada nggak sabar. Ya dok, jadi pernah itu saya tahu kurang tahu ya, lupa dengan tahunnya tuh tahun berapa. Saya tuh pernah ke sebuah daerah. Daerahnya ini bisa dibilang banyak mitos lah, banyak mitos, banyak orang-orang yang berpesan kepada saya gitu ketika saya kesana, karena kan waktu itu saya mengerjakan suatu proyek ya. Di waktunya itu cukup panjang tuh proyek itu, memakan banyak waktu, banyak tenaga, terus menguras pikiran juga, tuh super duper capek lah. Ketika waktu itu masuk ke hari kelima masuk ke hari kelima itu badan itu udah mulai drop lah, udah mulai capek. Terus ditambah lagi misalnya nih di hari Selasa saya mulai dari pagi, ketemu lagi sama pagi lagi di hari Rabu. Oh, hampir nggak istirahat? Hampir nggak istirahat itu. Terus masuk lagi ke malamnya. Ketika malam itu saya nanya tuh sama tim, ini gimana kita bisa istirahat dulu nggak sebentar gitu. Bisa kok nih agak lama kita untuk ke tempat selanjutnya gitu. Akhirnya saya minum obat lah gitu. Minum obat karena udah flu parah kan, udah capek, udah ngedrop gitu, badan juga udah agak-agak demam gitu. Akhirnya saya minum, terus saya tidur. Belum sampai setengah jam saya udah dibangunin tuh sama tim. Jak, bangun. Ayo bergerak. Kemana? Tempat selanjutnya. Ya, masih ngantuk banget ini. Itu udah bener-bener saya tuh udah cuma inget dibangunin, terus saya jalan sebentar, tau-tau udah di mobil, terus tidur lagi. Oh, sempat tidur lagi juga. Tidur lagi di mobil. Nggak lama, saya nggak sadar tuh berapa lamanya, tiba-tiba, ayo turun. Nggak bisa lewat lagi kita. Harus jalan kaki. Akhirnya saya turun dengan linglung lah, karena bener-bener istirahat tuh belum cukup, kena obat, jadi masih linglung gitu. Terus teman itu sepanjang jalan kita jalan itu, dia ngewanti-wanti lah. Nanti di tempat yang berikutnya ini, jangan ngomong sembarangan. Oh ya, selalu ada seperti itu. Jangan ngomong sembarangan, terus jangan berkata kasar, jangan sombong, jangan kalau misalnya capek, diem aja. Jangan ngomong capek nih. Konon kabarnya nanti kita akan kejadian gitu capek. Karena memang tempatnya nih agak-agak masuk ke dalam lah gitu, dalam tanda kutip. Terus akhirnya saya berjalan, waktu itu perjalanan itu hampir 5 kilo lah perjalanan itu. Sama teman-teman itu begitu jalan, gak lama saya tuh ngerasa gak kuat nih. Akhirnya saya ngomong tuh ke teman, kayaknya ambruk nih, gak kuat gitu. Terus teman udah, hus,
istighfar. Jangan ngomong sembarangan gitu. Kuatlah kita, kuat. Udah jalan. Jalan itu tuh udah kayak otak saya tuh nggak pengen jalan. Oke. Tapi kaki ini tetap jalan. Karena teman-teman tuh harus tetap jalan gitu. Karena kita ngejar waktu. Begitu sampai di satu tempat, saya tiba-tiba bruk jatuh. Kaki, tangan itu udah nggak ngerasain apa-apa lah. Akhirnya saya didudukin, ditaruh di pinggir jalan, didudukin. Teman saya tuh mijitin. Yang satu mijitin kanan, satu mijitin kiri, ada yang mijitin kaki. Ada yang sibuk mencari minuman buat saya gitu. Akhirnya setelah dipijitin, ini badan nih pengen gerak gitu. Kaki tuh pengen gerak. Karena kan biasanya kalau kita capek atau apa kan kita suka gerak-gerakin kaki, gerak-gerakin tangan gitu, pelemasan gitu. Ini sama sekali nggak bisa gerak. Meskipun udah pengen gerakin tangan gitu. Tapi kayak orang nggak mampu aja gitu. Terus akhirnya sama teman saya, wah ini nggak bisa lanjut nih. Wah nggak bisa lah, tanggung gitu. Tanggung gitu. Akhirnya setelah saya dipijitin, saya muntah. Saya muntah, keluar semua tuh isi perut, nggak tahu lah waktu itu apa itu isinya. Karena memang makan juga bisa dibilang banyakan telatnya daripada teraturnya. Karena kalau lagi ngerjain sesuatu itu kan kadang suka lupa kita. Terus habis setelah muntah itu, badan itu agak enteng. Badan agak enteng, terus mulai berasa tuh dikit-dikit tuh. Di tangan tuh mulai berasa, kaki tuh mulai berasa gitu. Terus istirahat sebentar, saya bangun lagi jalan. Jalan tuh sambil dipapah dulu pertama. Dipapah, terus setelah jalan, lama-lama tetap sama. Otak saya nggak pengen kaki saya jalan, tapi kaki saya jalan sendiri tuh. Jalan-jalan, teman tuh udah, lu sih. Gara-gara ngomong tadi. Iya, lu sih. Makanya jangan ngomong sembarangan. Ya kan emang dalam kondisi capek, terus dalam kondisi kena obat juga. Waktu itu tuh saya minum obat itu nggak ditaker. Minum aja gitu. Kira-kira aja. Iya, dikira-kira aja gitu. Minum karena emang udah nggak kuat banget. Minum. Akhirnya saya jalan. Setelah jalan tuh temen itu ngomong, kuat nggak? Kuat, insya Allah. Nah, mulai sekarang pikiran yang positif-positif aja katanya. Emang kenapa sih? Ya kan udah diceritain dari awal. Tempatnya menganjurkan begitu, banyak orang juga menganjurkan begitu gitu. Jaga ucapan, jaga omongan. Oke. Terus teman saya itu akhirnya mapah saya lagi tuh. Karena saya lemes lagi tuh. Lemes lagi, setelah lemes itu akhirnya saya sampai di tempatnya, saya tidur. Berhasil tidur, agak lama tuh, sekitar 2-3 jam lah. 2-3 jam tidur, besoknya kita bangun lagi berkegiatan. Nah itu tuh, melayang itu sepanjang hari. Melayang sepanjang hari. Saya pikir, masa sih gara-gara salah ngomong? Ini pasti ada yang lain nih. Terus teman, udah nggak usah dipikirin. Sekarang yang penting lu udah lebih baik dari kemarin. Terus akhirnya ya udah, akhirnya setelah berkegiatan itu, akhirnya saya coba makan teratur, terus banyak minum. Akhirnya hilang tuh perlahan tuh hilang. Sampai akhirnya balik lagi tuh normal lagi. Udah nggak ngerasain nggak ngerasain lemes lagi. Cuma ini sakit semua badan. Badan tuh sakit kayak kalau kita gitu. Iya pegel-pegel kayak kalau kita habis turun gunung tuh. Saya turun gunung, ketika kita turun gunung itu kan nggak capek gitu kan. Iya, kita udah capek tapi kita tetap jalan, harus turun ke bawah gitu. Harus sampai ke tempat pertama kali kita nanjak gitu. Setelahnya udah badan hancur-hancuran tuh. Itu ceritanya, Dok. Nah, Mas Reza, waktu ngalamin kejadian itu, selain pegel di badan, itu ada yang dirasa lagi nggak? Kayak mungkin ngeliat sesuatu kah? Atau mendengar yang kayaknya nggak wajar gitu di tempat itu? Kalau saya sih nggak ngerasain apa-apa ya. Sebelum saya ambruk itu, saya nggak ngerasain apa-apa. Tapi teman tuh ada yang, suara apaan tuh? Oh, teman ada yang ngalamin kejadian aneh juga? Suara apaan tuh? Denger nggak? Nggak ada yang denger. Perasaan lu doang kali. Jalan-jalan gitu. Terus kita jalan. Setelah jalan lagi ada yang kayak ada orang di situ. Mana nggak ada orang, cuma kita doang gitu. Itu aja. Kalau saya sih nggak ngerasain apa-apa.
Oke, ini kan tempatnya tadi kan katanya penuh dengan mitos ya. Mohon maaf, tempatnya tuh kayak dikeramatkan, misalkan orang datang ke situ untuk ya taruhlah kan kadang-kadang kan namanya budaya, naruh sesajen atau apa, atau mungkin tempat orang memohon lah, memanjatkan pohon apa keinginan di situ gitu. Ya, memang tempat itu tuh tempat orang untuk apa ya? Tempat yang disucikan lah. Tempat yang biasa dipakai untuk orang datang berbondong-bondong terus memohon sesuatu gitu. Karena memang banyak yang bilang kalau datang ke situ itu ketika kita memohon sesuatu itu langsung dapat gitu. Jadi saya kayak tempat yang baik ya sebenarnya ya. Benar, tempat baik sekali. Cuma kadang memang banyak orang yang apa namanya, yang suka dia udah nggak kepikiran lagi gitu, ini tempat yang baik gitu. Sebaiknya tuh berpikirnya ya yang baik-baik aja gitu. Jangan terus akhirnya mensugesti kita untuk jadi jadi nggak normal, nggak kondusif lagi suasananya gitu. Ya sih, jadi kan mungkin tadi orang yang harus datang ke situ ya ingin memanjatkan doa dengan segala macam wujud permohonan ke situ, tapi ya pasti ada juga apa ya namanya kayak aturan-aturan yang harus dipati. Kan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Betul. Juga tapi waktu itu temannya Mas Reza ini memang ada sempat yang kayak keceplosan sesuatu kah? Jadi kayak ngeliat sesuatu, mendengar sesuatu gitu? Enggak sih, mereka mereka itu menjaga sekali itu pun karena saya pun keceplosan itu karena memang kondisi badan. Karena kondisi badan yang bakalan ambruk nih gitu. Secara tidak sengaja sebenarnya. Iya sih. Nah, dari pengalaman Mas Reza itu ada nggak kayak pandangan yang berubah tentang suatu tempat yang disucikan karena kejadian itu? Setelah kejadian itu sih saya mulai ketika saya datang ke suatu tempat yang disakralkan lah dalam tanda kutip, yang disucikan oleh orang-orang gitu, ya kita harus menghargai. Karena posisi kita itu kan sebagai tamu. Karena kita sebagai tamu, jadi sebisa mungkin kita menjaga adab kita. Sebisa mungkin tidak mengotori. Sebisa mungkin menjaga omongan. Bersikap positif lah. Jangan ada aura negatif, perkataan negatif, perbuatan negatif ketika kita berkunjung ke tempat orang. Ya sih, itu saya setuju juga. Tapi itu kan tadi Mas Reza cerita di lingkup yang lebih luas ya. Di suatu tempat, daerah. Nah misalkan Mas Reza pernah nggak sih kayak mungkin bertamu ke satu rumah ya warga lokal di situ, terus mengalami kejadian yang ya bisa dibilang kayak kearifan lokal sebenarnya gitu, tapi nggak bisa dijelaskan dengan mungkin belum ya dengan sains gitu. Pernah nggak? Saya waktu itu lagi berkunjung ke satu daerah, saya lagi main itu bertepatan dengan malam satu suro. Oh ya, katanya malam dikeramatkan. Ya, malam satu suro yang banyak orang menyandingkan itu dengan hal-hal yang berbau mistis. Ya, kan banyak banget tuh pantangannya, katanya nggak boleh berenang, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya, gitu. Banyak kegiatan yang dilarang ketika malam satu suro. Waktu itu saya datang ke sana, itu memang karena mau melihat acara yang khusus cuma ada ketika malam satu suro itu. Nah, saya menginaplah di rumah warga. Menginap di rumah warga, kami disambut dengan baik gitu. Kami disediakan kamar, disediakan kudapan, teh, kopi gitu. Itu acaranya itu besoknya. Jadi saya datang di hari ini. Ketika saya datang, kita akhirnya masuk ke dalam rumahnya. Rumahnya ya sederhana aja ya, rumah khas di daerah lah. Itu sangat sederhana. Ketika kita masuk, kita bersih-bersih, kita bisa mandi. Nah, kejadian yang serunya itu adalah ketika saya mandi. Saya lagi mandi, dan di daerah itu kamar mandi dan toilet itu terpisah. Karena mereka mungkin ya mereka nggak mau najis itu jadi satu dengan kamar mandi gitu. Jadi terpisah. Ketika saya lagi mandi, kalau kamar mandi itu pintunya itu tertutup rapat. Kalau toilet itu cuma separuh lah. Kalau kita nongkrong gitu, kepala kita kelihatan nih. Kayak bilik kecil gitu biasanya ya. Kayak bilik.
Kayak kalau kita buang air di kali zaman dulu di sungai. Kayak gitu. Ketika saya lagi mandi, lagi asik-asiknya mandi, nah saya itu sambil nyanyi. Oh ya, kan katanya ada pantangan ya, nggak boleh. Katanya kalau lagi mandi itu jangan nyanyi. Gitu. Ya. Saya nyanyi. Ketika saya lagi nyanyi, itu pundak saya itu ada yang nepok. Oke. Tapi nepoknya berasa tapi halus. Rasanya tuh halus gitu, tapi berasa ditepok, tek gitu. Saya kaget, saya nengok, nggak mungkin ada orang karena posisinya kamar mandinya itu kecil, cuma muat saya, terus ada kolam itu, dan itu nggak buat 2 orang itu, kalaupun orang itu iseng, itu pasti kelihatan orangnya. Apalagi kamar mandinya tertutup, gitu. Yeah. Dan itu bukan ditimpuk ya, bukan dilempar sesuatu ke pundak saya, tapi itu bentuk sentuhan. Kayak tangan gitu? Iya. Oke. Setelah itu saya takut kan, saya selesain mandi, saya keluar, itu posisinya itu mau maghrib. Oh iya. Setelah keluar, saya ngobrol-ngobrol lah sama teman-teman saya, sama yang punya rumah gitu, ngobrol-ngobrol, ternyata tuan rumah nyediain makanan untuk makan malam. Kita senang banget tuh, kapan lagi dapat gratisan kan? Iya. Karena waktu itu masih mahasiswa juga kan. Akhirnya kita makan, dijamu dengan sangat baik sama tuan rumah. Monggo makan gitu. Akhirnya kita makan. Setelah makan kenyang, kita disuguhin kopi juga. Kopi khas daerah situ. Terus kita ngobrol-ngobrol lagi lah di teras rumah. Sekitar setengah jam, tiba-tiba saya ngerasa badan saya panas. Panas yang bukan panas karena kita demam, tapi panas yang gimana ya ceritainnya? Kayak tiba-tiba suhu udaranya naik. Iya, tiba-tiba tuh panas gitu, kayak kalau kita lagi malu gitu. Oh ya. Kita lagi malu itu muka tuh panas gitu. Terus saya bilang, kok badan gue panas ya? Temen ngelihat, wih muka lu merah banget katanya. Ah masa sih? Iya merah banget, kayak kepiting rebus dia bilang gitu. Terus akhirnya saya refleks buka kaos saya tuh. Begitu saya buka, kok badan merah semua. Ini tangan juga merah, badan merah, kepala merah, muka merah gitu. Ini kenapa ya? Terus panasnya itu nggak turun gitu. Panasnya itu konstan. Panas, terus ada agak gatel. Agak gatel, tapi yang gatelnya nggak banget. Cuma panasnya aja tuh yang berasa. Akhirnya si tuan rumah itu panik karena ngelihat kan si ibunya itu panik. Wah, Mas Reza kenapa? Kok merah semua gitu? Walah gitu. Ya namanya ibu-ibu tamunya yang dia jamu kenapa-napa gitu dalam tanda kutip. Itu dia panik. Masuk ke dalam, ngopo gitu. Kenapa gitu. Akhirnya dia masuk ke dalam, terus dia keluar lagi. Setelah 15 menitan dia keluar lagi. Saya tuh posisi udah buka baju tuh. Karena memang panas. Dia keluar bawa gelas, isinya air. Saya disuruh minum, nggak banyak memang. Saya disuruh minum, begitu saya minum itu ada rasa kunyit. Ada rasa-rasa kunyit. Kayaknya itu bahan-bahan di dapur deh, bahan-bahan masak itu, herbal-herbalan gitu. Rempah-rempah. Iya, rempah-rempah dicampur sama beliau itu. Mungkin itu salah satu cara untuk menangani penyakit yang saya derita waktu itu ya. Meskipun dia nggak tahu itu kenapa. Gitu. Terus tiba-tiba temen itu nyeletuk. Lo habis ngapain? Nggak habis ngapain gitu. Nggak habis ngapa-ngapain. Coba lu inget-inget. Saya inget tuh. Tadi gue mandi. Terus nyanyi. Mau maghrib lu nyanyi gitu. Malam satu suro lagi. Malam satu suro. Iya. Wah, pinter. Terus diapain? Kayak ada yang nyolek. Nah kan, udah ketempelan lu. Ah masa sih ketempelan? Orang tadi nggak kenapa-napa gitu kan. Karena posisi kalaupun ketempelan, secara nalar saya itu, kalaupun ketempelan ya harusnya langsung gitu. Ya. Ketika saya ditepok, ini kok ada jeda waktunya yang cukup lama. Hampir sejam itu, karena kan ada ngobrol, ada makan, terus ada ngobrol lagi, baru kejadian gitu. Terus ditepoknya berapa kali? Sekali.
wah udah fix ketempelan. Makanya besok-besok mulai tuh saya diceramahin sama teman saya. Saya kesel kan. Ya kan cuma nyanyi. Di rumah juga gue kadang suka nyanyi gitu kalau di kamar mandi. Meskipun kadang saya juga suka ngasih tahu gitu ke orang. Kalau lagi mandi jangan nyanyi, ntar ada yang ikut nyanyi, saya bercandain gitu. Kalau ada yang ikut nyanyi ntar repot. Akhirnya saya ngelakuin sendiri tuh. Selesai itu akhirnya saya disuruh tidur. Karena posisinya mata itu udah turun gitu. Udah kayak orang ngantuk gitu. Udah turun gitu. Terus akhirnya udah tidur. Masuklah saya ke kamar. Terus saya tidur. Besok paginya saya bangun. Itu hilang semua. Oh, bener kayak nggak kejadian apa-apa gitu. Iya, kayak nggak ada apa-apa. Itu hilang semua. Terus saya keluar. Saya udah dibikinin kopi tuh. Setelah saya sambil ngopi sambil ngobrol, gimana? Udah aman kan? Udah. Itu ketempelan tuh begitu katanya. Begitu datang, begitu hilang katanya. Kalau dia mau datang, dia datang. Kalau dia udah mau hilang, ya dia hilang aja gitu. Itu akhirnya, udahlah, nggak lagi-lagi deh nyanyi. Mungkin ada maksudnya kenapa kita nggak boleh nyanyi di kamar mandi. Mungkin takut terganggu tetangganya. Ya, tetangga kan? Terganggu. Nyanyi mandinya juga jadi lama gitu. Itu sih dok pengalamannya dok. Nah kan tadi ada temannya yang bilang ketempelan nih gitu. Dia sempat bilang nggak, kan kadang-kadang ketempelan itu wujudnya seperti apa sih yang nempel gitu kan, seringnya ada yang ngomong gitu. Enggak sih, teman-teman itu cuma dia ketika saya udah bilang saya ada yang nyolek gitu, dia udah langsung memberikan kesimpulan, lu ketempelan. Wah, seru juga ya pengalamannya selama lagi tugas lapangan berarti ya, waktu lagi kuliah di sastra Jawa itu. Nanti kan Mas Ira sempat bilang katanya kalau beberapa yang dia pelajarin di sastra Jawa itu nyerempet-nyerempet hal yang bisa dikatakan mistis lah gitu. Contohnya seperti apa sih Mas? Contohnya itu kayak misalnya kita kan ada perangkat gamelan ya. Oh ya. Perangkat gamelan. Perangkat gamelan itu kita selalu dibilangin jangan pernah ngelompatin gamelan. Oh ya, katanya gitu. Baik itu saronnya, terus yang lainnya kendang itu nggak boleh dilompatin karena nanti celaka. Ya, ada pamalinya seperti itu. Pamalinya seperti itu. Nah, tapi kami berkesimpulan bahwa ini sebenarnya ada niat baik untuk melindungi si gamelan itu dan orang yang ada di sekeliling gamelan. Karena logikanya ketika melompati gamelan itu takutnya kesandung. Oh iya. Karena kan dia banyak yang menonjol kan. Kayak saron itu kan dia menonjol lempengan, terus hiasannya juga kan ada runcing-runcingnya gitu. Apalagi dulu kan orang pakai kayak kain gitu ya. Iya, pakai jarit. Jadi susah untuk melompat. Bener, takutnya nyangkut gitu. Terus ada juga yang bilang, ya kayak yang paling sederhana itu kan ketika jangan duduk di depan pintu. Nanti nggak enteng jodoh, jodohnya jauh. Sebenarnya kan orang-orang tua itu cuma mau ngasih tahu kalau lu duduk di depan pintu itu ngalangin jalan. Ada beberapa yang memang kayak mitos zaman dulu tuh yang bisa kita lihat sekarang, oh maksudnya gini ya, ya maksudnya itu kayak jangan potong kuku di malam hari gitu kan. Mungkin karena malam udah ngantuk, terus juga penerangannya kurang, takutnya luka gitu. Nah kalau ngomongin gamelan ya kan saya dihubungkan dengan hal-hal mistis. Terutama tuh katanya yang disakralkan banget itu katanya gongnya ya. Nah itu dari Mas Esa sendiri kayak gimana sih tuh? Kalau dari gamelan itu, kenapa gongnya itu yang selalu jadi yang disakralkan, masterpiece gitu. lah. Masterpiece-nya itu karena memang biasanya ketika disajeni itu digong. Gongnya itu selalu punya nama. Yang lain tuh nggak pernah punya nama, tapi gong yang paling besar itu selalu punya nama. Oh iya ya. Kiai Nogosastro misalnya, kiai siapa gitu. Nah, ketika dia disajeni, kemungkinan itu makhluk-makhluk yang katanya tidak kasat mata itu mereka senang tuh, wah makan gratis nih, gitu. Nah akhirnya secara tidak langsung kita juga berpikir bahwa wah mistis nih. Padahal ya memang kita harus menghormati
seperangkat semuanya itu, nggak cuma di gong doang gitu. Jadi harus ada adab lah dimanapun, pada siapapun. Nah, apalagi kalau misalnya kita tuh dapat petuah-petuah dari orang tua yang itu tuh udah turun-temurun biasanya petuahnya itu. Kayak contohnya itu, Le jangan keluar malam-malam, nanti dibawa wewe gombel. Gitu. Itu sebenarnya cuma mau ngelarang anaknya supaya nggak keluar malam. Gitu. Kalau gelap-gelap takutnya kesasar. Iya, gitu. Terlalu banyak bahaya lah pada waktu itu karena penerangan juga kurang. Gitu. Terus lebih ngeri anak-anaknya itu celaka, gitu. Kesandung lah, nabrak lah, apalah gitu. Sama juga dengan ketika ke gamelan, karena gamelan ini kan salah satu budaya Jawa ya, yang melegenda. Siapa yang nggak tahu gamelan? Bahkan gamelan ini pun sampai pentas ke dunia internasional gitu. Banyak kayak di sastra Jawa itu banyak juga tuh bule-bule dari bahasa Indonesia penutur asing (BIPA) itu belajar gamelan. Dan mereka tuh antusias dengan apa namanya, dengan musik gamelannya sendiri. Karena selain, kalau buat saya ya, musik gamelan itu tuh menenangkan gitu, dengan alunan musiknya. Tapi beberapa orang suka menganggap alunan gamelan itu mistis. Iya, katanya suka takut kalau dengar suara gamelan, katanya ada makhluk halus, ada apa gitu. Iya, kadang kita juga, ya sama lah kayak kita denger apa namanya, denger musik. Kita denger musik nih, terus setengah jam kemudian kita pasti akan ngerasa ngedenger itu. Sampai kita akhirnya kalau bahasa Jawanya tuh rengeng-rengeng lah. Mungkin orang-orang yang mendengar gamelan itu terjadi juga tuh yang kayak gitu. Mungkin kalau istilahnya earworm ya. Musik betul. Yang terngiang-ngiang gitu. Karena memang kalau musik gamelan itu untuk beberapa jenisnya itu memang ada yang membius ya bahasanya. Kita nikmatin mungkin saking bermainnya tuh mereka juga menjiwai dengan hati, dengan unggah-ungguh kesakralannya gitu kan. Karena kalau saya sih lebih ke lebih ke menghormati. Karena ya kalau di Jawa itu kan ada Adigang, Adigung, Adiguno, terus ada juga Wiroso, Wiromo, Wirogo. Jadi kita tuh diajarin untuk ngerasa. Kita tuh diajarin untuk sastra Jawa tuh sehebat ini loh. Karena saya pun belajar sastra Jawa 4 tahun itu kurang. Kayak baru cuma dasarnya aja gitu. Dari yang dulu saya nggak suka nih, apa sih gitu. Sampai yang saya, wah menarik ini. Ilmunya banyak ini, ilmu pengetahuannya banyak. Dan ini bisa kepakai di mana-mana gitu. Bahkan pengaplikasian sehari-hari pun bisa kita pakai gitu. Kayak misalnya, ya semua budaya tuh pasti mengajarkan yang baik lah, nggak ada yang mengajarkan yang jahat gitu. Cuma kadang orang suka meleset aja ke kanan dikit, ke kiri dikit gitu. Jadi nggak yang lurus gitu ngikutin. Soalnya kan beberapa kayak tadi gamelan itu kan sekali kaitkan dengan hal-hal yang menyeramkan gitu kan. Nah, yang saya penasaran tadi Mas, tadi kan sempat membahas tentang malam satu suro. Itu kan diidentikan dengan malam yang sakral, mistis, katanya makhluk-makhluk halus tuh pada keluar, apalagi orang yang diincar tuh ada tipe-tipenya gitu kan, sampai dibuat film horornya sendiri, Malam Satu Suro. Nah itu sebenarnya Malam Satu Suro tuh kayak gimana sih? Apakah semenyeramkan itu atau gimana? Sebenarnya sih nggak menyeramkan ya, itu kan sama kayak kalau di kalau di kita itu sama kayak tahun baru. Itu kan tahun baru, jadi ritual yang dilakukan oleh banyak orang itu ya layaknya kita tahun baru, make a wish. Kita pengen tahun berikutnya tuh kayak gimana. Kita berdoa supaya besok nih kita lebih sukses dari tahun ini. Besok itu menjadi tahun yang baik dengan cara-cara yang berbeda-beda. Tujuannya tetap sama, tapi caranya yang berbeda-beda. Nah, kenapa itu akhirnya menjadi agak mistis, ke arah mistis gitu? Itu karena memang banyak orang yang akhirnya membumbui. Membumbui, jadi apalagi ada filmnya kan. Filmnya itu serem. Padahal sebenarnya Malam Satu Suronya itu ya kayak tahun baru aja. Kayak justru banyak doa-doa baik yang diucapkan saat itu. Dan memang ritualnya aja yang berbeda-beda. Ada yang nyuci keris, segala macam. Dan akhirnya juga banyak yang akhirnya
membelokkan nyuci keris gitu. Oke. Membelokkan nyuci keris dengan arti yang jelek. Oke. Arti yang negatif gitu. Padahal ya itu cuma bentuk rasa syukur mereka aja. Karena kayak keris itu kan ageman orang Jawa. Jadi mereka tuh menghargai itu, menghargai karya leluhurnya. Jadi bukan semata-mata karena ini kalau misalnya nggak gua cuci, nanti yang ngisi marah. Iya, gitu, yang ngisi marah gitu. Ya, kalau menurut saya sih itu cuma bumbu aja tadi. Bumbu aja gitu. Karena sebenarnya ya mungkin bagi orang yang percaya itu bisa jadi karena dia percaya itu. Sugesti gitu. mungkin ya kok dilihat. Percaya itu. Kalau bagi saya sih itu bentuk rasa syukur aja. Orang Jawa tuh senang bersyukur kok. Orang Jawa tuh nerimo, bersyukur. Bahkan yang saya salut dari orang-orang Jawa itu meskipun cilaka masih untung. Ya, masih melihat ada segi positifnya lah gitu kan. Itu yang saya belajar dari sastra Jawa tuh. Terus sabar itu nggak ada batasnya. Karena kalau ada batasnya tuh bukan sabar. Orang Jawa tuh kalau marah itu ya cuma ngelus dada aja. Wala Gusti kulo duko. Saya bersedih gitu. Iya, nggak ada tuh yang misuh-misuh gitu, marah-marah gitu, nggak ada. Mereka tuh lebih ke nerimo ing pandum lah bahasanya. Jadi mereka menerima, bersyukur, alhamdulillah gitu sih dok. Tapi dari yang tadi Mas Yasa cerita, nerimo itu, saya ingat ada ya orang bilang gini, kita tuh nggak bisa mengubah apa yang terjadi sama kita. Tapi cara kita nanggapi itu yang bisa kita ubah, yang dalam kendalinya kita. Betul. Misalnya kita kena sesuatu nasib yang kurang baik, kan udah kejadian, kita nggak bisa kendaliin. Tapi bagaimana kita nanggepinnya itu yang bisa kita kendaliin. Iya, sama lah kayak misalnya kita ujian nih. Kita ujian, yang udah kita isi, terus kita kumpulin, itu kan udah nggak bisa kita rubah. Nggak usah kita pikirin lagi. Betul. Tapi ketika ada ujian lagi, jangan sampai kita sama lagi kayak gitu. Yes. Jadi kita sebagai manusia yang dibekali akal pikiran itu kan fungsinya untuk beradaptasi, belajar, gitu sih dok. Oke, nah tadi kan kita ngomong soal kayak wujud ya. Saya tuh pernah dengar ada beberapa semacam mungkin ritual ya. Berarti tadi beberapa ritual pada saat satu suro tadi yang katanya untuk ini kan tahun baru, itu mungkin sama kayak orang yang di malam tahun baru mereka bersih-bersih rumah, mungkin gunting rambut, terus membersihkan diri gitu. Mirip-mirip seperti itu ya. Mirip-mirip seperti itu karena semua ritual yang dilakukan itu niatnya baik. Niatnya baik. Niatnya itu ingin memperbaiki sesuatu supaya lebih baik, terus sekaligus memang nguri-nguri kebudayaan Jawi. Jadi nguri-nguri itu melestarikan. Ini melestarikan budaya Jawa. Jadi mereka udah punya budaya dari leluhur itu mereka lestarikan. Di luar dari mistis lah, apalah, melenceng dari sana, melenceng dari sini. Tapi tujuan mereka tuh ya cuma itu. Oke. Nah, kalau ngomong-ngomong soal ritual nih, sekarang itu kan saya sempat lihat di beberapa ya media sosial gitu, orang yang mulai mendekatkan diri untuk mempelajari ritual itu, bahkan melakukannya. Dan seringnya itu untuk pembersihan kata energi negatif, apalagi mungkin ya setiap hari tinggal di kota, kerja, stres, kadang-kadang mereka ingin melakukan ritual untuk ya pembersihan diri supaya mawas diri, dan itu hampir semua melibatkan air, entah air terjun atau sungai. Nah itu Mas Yasa pernah nggak sih tahu atau belajar tentang itu atau bahkan pernah mengalami sendiri? Kalau air itu sumber kehidupan, itu sangat berarti sekali buat kita. Kita kalau nggak ada air kan repot juga. Ya benar. Karena kalau dari dunia kedokteran kan kita lebih banyak air dalam tubuh kita. Itu yang akhirnya membuat orang segala apapun pasti air. Kayak orang dulu bangun candi dekat air. Oh ya, mata air pasti. Mata air. Karena buat bersuci juga kan. Ya benar. Buat bersuci. Ini pernah juga nih saya kejadiannya juga udah lama. Pernah ada yang namanya istilah kungkum. Oh, kungkum ya, berendam. Kungkum itu berendam di tempuran, pertemuan dua aliran sungai. Kadang juga ada pertemuan antara sungai dengan laut gitu. Itu pernah saya tuh di suatu daerah, temen itu ngekos. Terus ada bapak kos. Ada bapak kos, ada induk semangnya. Itu lagi ngobrol-ngobrol kita.
pagi-pagi, nanti malam kungkum yuk. Beliau nih seneng kungkum. Oh ya. Dan saya sebagai anak sastra Jawa sering dengar istilah kungkum. Saya penasaran. Ada kesempatan buat melihat secara langsung. Oke. Wah, asik juga nih gitu. Apalagi kan masih muda, jadi apa aja kita coba gitu. Ya. Masih muda masih kan. Fit juga badannya juga masih seger. Kalau sekarang masih kuat nggak? Nggak dingin. Oke, nah terus tadi? Terus akhirnya saya tanya, Bapak kos lu mau ngapain? Ini ngajakin kungkum. Wah, boleh tuh. Serius mau? Iya, ayo gitu. Udah akhirnya kita sepakatilah malam jalan, dipinjemin sepeda waktu itu. Kita naik sepeda bertiga ke tempat yang Bapak ini tahu untuk kungkum gitu. Dan itu memang tempatnya tuh sepi, terus gelap banget, dan waktu itu tuh bulan itu bukan purnama. Kalau purnama mungkin kelihatan. Oh ya, jelas. Setelah mata kita terbiasa. Ini bulannya tuh masih sabit gitu, masih malu-malu gitu kan. Okay. Kita datang ke sana, begitu sampai di sana itu tempatnya dingin memang. Belum berendam aja kita udah kedinginan. Akhirnya sepeda kita taruh lah, kita jejerin agak renggang gitu. Kita jejerin, terus kita buka baju cuma pakai celana doang. Turunlah, diarahin sama dia. Nanti kalau berendam agak jauhan ya. Oke. Supaya nggak saling ganggu, terus bikin pengen ngobrol gitu, supaya khusyuk lah. Akhirnya kita udah ditentuin lah sama dia. Kamu sana gitu. Udah akhirnya begitu berendam, saya nyesel sebenarnya tuh. Dingin. Ya. Dingin banget. Malam lagi. Iya, udah malam, tengah malam. Terus airnya dingin, anginnya dingin. Gitu. Tapi ya karena saya mau coba kan, dan saya nggak ngerti. Tapi banyak orang bilang bertapa itu cuma menenangkan diri gitu. Akhirnya saya atur napas, saya nikmatin aja tuh dingin gitu. Saya nikmatin dingin gitu. Terus nggak lama kok ada suara kecipak. Oke. Kayak suara orang lari gitu, mendekat. Saya pernah baca-baca tuh, entah ini bener atau enggak ya. Katanya kalau kita bertapa itu ada semacam ujian lah yang akan datang dari yang tingkat ringan, sedang sampai berat. Dan itu menentukan tingkat keberhasilan kita. Saya sempat takut, merinding, ngerangkul diri saya sendiri loh. Tuh ngerangkul diri saya sendiri supaya jangan lari gitu. Lebih kepada malu sebenarnya kalau lari. Tapi itu takut banget. Udah tiba-tiba bunyi. Biur gitu, kayak benda besar jatuh gitu di kali. Biur gitu. Saya langsung napas tuh kayak takut. Iya, napas tuh langsung berhenti. Gitu. Apa ini? Udah saya diem aja. Terus nggak lama sama juga tuh kayak gitu. Cepak. Makin cepat. Apalagi ini yang datang gitu kan. Sama juga tuh bunyinya. Biur lagi. Aduh, apa itu yang jatuh? Karena saya udah nggak tahan lagi, nggak tahan buat untuk lari gitu. Saya lari sekenceng-kencengnya itu. Saya udah nggak ngelihat kanan kiri itu teman saya tinggal, bapak kos teman saya itu saya tinggal. Pokoknya saya lari sekenceng-kencengnya. Saya ambil sepeda, saya cabut, ngebut sekenceng-kencengnya. Terus saya mikir, setelah adrenalinnya ini turun, saya baru mikir, wah, ini kalau balik ke kosan duluan malu dong nih. Jauh-jauh datang ke sini cuma buat takut gitu. Akhirnya saya mampir tuh ke warung Indomie. Oke. Warung Indomie kan 24 jam. Saya mampir di situ dalam kondisi kedinginan, saya pesen mie rebus. Enak banget tuh. Itu posisinya udah jam 3-an lah. Oke, katanya jam-jam rawan lah. Iya, jam-jam rawan memang. Jam maling juga tuh jam segitu. Terus saya makan, saya ngobrol-ngobrol, 5:30 saya balik. Bapak kosnya itu lagi duduk ngerokok di depan teras. Teman saya lagi tidur. Oke. Saya masuk ke dalam, saya bangunin. Woi, baru nyampe lu? Iya nih, ngantuk banget, dia bilang gitu. Lu juga baru sampai? Iya, baru sampai. Bapak kos kapan? Duluan dia sih nyampenya. Tapi katanya sih baru nyampe juga, kata dia gitu. Ya udah. Akhirnya saya tidur dulu tuh. Terus sorenya saya keluar lagi, ngobrol-ngobrol lagi tuh bertiga. Ngobrol-ngobrol, gimana semalam?
dapat apa gitu lah bahasanya. Oh, iya. Saya nggak ngerti lah dapat apa itu, dapat apa tuh maksudnya. Pengalaman apa? Iya, dapat duit kah, dapat benda kah, dapat pengalaman kah gitu. Saya bilang, enggak dapat apa-apa, dingin. Bilang gitu. Dingin, akhirnya kita ngobrol, lama-lama itu entah siapa yang mulai ya. Ada yang ngomong gini. Jadi, oh itu yang ngomong Bapak Kos. Jadi sebenarnya semalam itu Bapak pulang duluan. Oke. Bapak pulang duluan karena ketika lagi asik kungkum, itu Bapak takut. Kayak ada yang ngeliatin. Oke. Terus saking takutnya, saya lari. Oke. Dia lari terus kepleset. Karena kan posisinya itu, kalinya itu banyak batu. Oh ya. Banyak batu, cuma ada beberapa spot yang kita bisa berendam. Nah itu kita harus ngeliatin tuh dengan mata telanjang, dengan cahaya yang seminim mungkin, kita harus tahu di mana harus mijak langkah. gitu ya. Nah itu ketika lari, saya kepleset katanya. Oke. Saya nyebur basah semua, lari terus katanya. Nah, terus teman saya yang satu nimpalin. Nah Pak, saya kaget tuh begitu ada bunyi. Kok ada langkah ngedeket, ada suara benda nyebur gitu, biur gitu. Saya lari juga Pak. Oh iya. Saya lari juga, terus saya kepleset juga. Saya nyebur basah kuyup, saya langsung lari karena takut. Saya penutupnya. Jadi bunyi kecipak yang ngedeketin gua pertama tuh Bapak Kos. Iya. Terus bunyi kecipak kedua yang ngedeket, terus bunyi kejebur itu elu. Iya. Nah, gua takut juga. Akhirnya gua lari juga. Dan gue saat itu karena takut, gue malah ngerasa gue ninggalin lu berdua gitu. Biarin dah, yang penting gue selamat gitu. Dan karena gue malu, akhirnya gue mampir ke warung Indomie. Temen juga sama. Gue mampir ke salah satu minimarket yang buka 24 jam. Gue ngopi di situ sampai pagi. Bapak Kos juga sama. Mampir juga ke warung Indomie. Untungnya warung Indominya beda. Kalau nggak ketemu lucu itu. Jadi ternyata takut berantai, saling ngagetin. Jadi memang kan takut itu menular kan? Iya. Takut itu menular. Ketika satu takut, yang ini yang berani juga dia pasti akan ngerasa takut juga. Apalagi yang ini ketakutannya banget gitu. Ya saya juga akhirnya takut. Dan itu ternyata akhirnya, terus kita dapat apa nih? Ya dapat lucu. Nah tadi ternyata dikiranya ada yang Bapak Kos takut duluan, nakutin temennya, kemudian nakutin Mas Reza terakhir. Itu akhirnya takut beruntun namanya. Oke. Nah, tapi Mas Reza setuju nggak sih misalkan orang mau melakukan kayak kungkum tadi, atau mungkin pembersihan diri itu harus di tempat tertentu lah. Misalkan sekarang kan ada tuh, kita harus mengunjungi tempat ini, melakukan ritual seperti ini, baru kita bisa seperti kayak bersih kembali, lahir kembali gitu. Harus seperti itu kah atau gimana? Kalau menurut saya sih, biasanya ya orang yang ngikut-ngikut ritual gitu, mereka akan mengikuti aturannya. Karena itu aturan tidak tertulis yang kungkum tuh harus di daerah ini gitu. Karena sepengetahuan saya kungkum itu ya di sungai, pertemuan antara dua sungai gitu. Jadi di tengah-tengahnya lah kita kungkum. Jadi biasanya mereka akan mematuhi kok. Kayak misalnya tempat kungkum tuh di sini, tempat kungkum sih. Nggak mungkin ada orang tiba-tiba kungkum di kali yang bukan tempat kungkum gitu. Iya, yang mungkin nggak jernih atau arusnya deras, membahayakan gitu kan. Jadi mereka pasti akan ngikutin aturan. Tapi selama niat mereka baik, mereka percaya itu, ya nggak masalah sih kalau menurut saya. Selama tidak merugikan orang kan. Gitu. Ya, benar. Dan nggak harus juga misalkan ke tempat tertentu gitu. Yang penting kan niatnya kita apa. Betul. Kecuali misalnya itu hal-hal yang baku ya. Hal-hal yang mendasar. Kayak apa namanya. Ini udah ditentuin wajibnya di sini gitu. Tapi kalau yang lain-lain ya terserah. Mas Reza, makasih banget tuh tadi udah sharing cerita yang seru-seru. Iya, sama-sama. Nah, tapi aku tertarik sama cerita-ceritanya Mas Reza tadi. Nah, yang pertama tadi kan katanya pada saat Mas Reza mengeluh capek, itu tiba-tiba badan nggak bisa digerakin. Nah, kalau aku lihat dari segi medisnya, itu kan tadi sebelumnya Mas Reza sempat minum obat untuk batuk pilek ya, flu. Nah, itu aku rasanya itu yang Mas Reza
alami saat itu tuh lebih ke efek dari obatnya itu. Oke. Jadi kalau misalkan sakit batuk pilek itu ya obatnya tuh dikasih untuk supaya orang bisa istirahat, buat bisa tidur. Nah makanya ada obat anti alergi, terus juga mengurangi batuk gitu kan, terus juga hidung tersumbat dilegain. Nah efek samping dari beberapa obat itu memang langsung ke saraf pusat, ke otak. Jadi karena ada salah satu kandungan obatnya itu yang bisa menembus ya kayak barrier atau batasnya otak dengan pembuluh itu, dia bisa masuk ke jaringan otak dan mempengaruhi kimia di otak itu. Jadi efeknya itu orang jadi ngantuk, jadi pengen tidur. Nah ketika tadi Mas Reza cuma bisa tidur setengah jam ya, itu kan belum sampai ke tidur yang lelap. Ya, betul. Sangat-sangat kurang kualitas tidurnya. Dibangunin tubuhnya belum siap. Terus misalkan harus jalan lagi itu kan pasti ya badan itu udah ngomong, aku tuh capek, aku mau istirahat. Iya bener. Gitu. Bener. Jadi efeknya tuh bisa sampai sebegitunya ya? Iya. Makanya kan ada peringatan di obat itu. Ini menyebabkan ngantuk. Tidak boleh mengendarai mobil, motor, atau mengoperasikan mesin yang berat. Nah takutnya nggak sadar, tiba-tiba kesadaran menurun jadi lalai, nah membahayakan. Terus bahaya juga tuh waktu salah satu obat anti alerginya itu juga pengaruh ke kimia otak yang pengaruhi kerja otot-otot tubuh jalan itu. Jadi kadang-kadang kayak sempoyongan, kita tadi yang malah kaki kanan dulu, malah kaki kiri dulu gitu kan. Nggak sinkron. Ya, terus jadi setengah sadar lah gitu. Biasanya kejadian pertama itu mungkin penjelasannya seperti itu. Dan memang juga ada pengaruh sugesti tadi. Iya, kayaknya begitu. Terus juga tadi Mas Esa kan ngomong soal sugesti ya. Misalkan kita ke tempat untuk kita misalkan berdoa dengan wujud-wujud yang baik kan kita senang sampai di situ. Iya betul. Suasananya pasti tenang. Orang ke situ hanya untuk beribadah, berdoa sesuai keyakinan. Kadang-kadang kerasa kayaknya langkahnya enteng aja. Iya, betul. Dari yang tadinya susah ketika kita sampai sana karena niat kita baik, dilancarin aja gitu. Ya, dan mungkin waktu Mas Esa ngomong, aduh kayaknya aku mau ambruk nih. Lambatnya tuh, aduh aku udah sampai sini, tempatnya baik, kok malah badanku nggak enak. Jadi kesel. Jadi kesel sendiri. Kenapa sih harus sekarang gitu kan? Ntar aja gitu. Nah kalau yang kedua tadi kan, katanya dari yang ditepuk itu, sampai tiba-tiba merah-merah tuh, ada sempat dikasih makan ya? Iya, kita makan malam waktu itu. Makan malamnya apa? Makan malamnya itu sayur ikan tongkol. Oh, ikan ya? Ikan, iya ikan. Nah ya, aku tadi... Tapi itu enak banget dok ikannya. Saya nambah kayaknya. Sebelumnya ada alergi ikan nggak? Nggak ada kan? Bukannya nggak ada ya? Nggak tahu. Karena belum pernah kejadian tuh kayak gitu. Oke. Tapi sebelumnya makan ikan apapun aman-aman aja? Aman. Ikan apa aja tuh aman. Nah, aku sih dongnya tadi kayaknya memang alergi. Karena gejalanya tadi kan merah-merah seluruh badan. Terus mata kayak nggak bisa dibuka kan, susah. Ngantuk gitu. Ya, terus sesak napas nggak? Ya, agak sesak nafas. Nah, aku lebih ke alergi makanan tadi. Nah, kenapa kok sebelumnya makan ikan baik-baik aja sekarang kok alergi? Itu kadang-kadang ya kan namanya ikan walaupun sama, pasti kan penyimpanannya gimana, pengolahannya seperti apa. Kayak misalkan aku ada seafood tertentu, misalkan kayak udang ya, misalkan disimpannya dengan cara tertentu, aku nggak apa-apa, aman. Tapi begitu diolah dengan cara yang lain, yang dimana aku alergi dengan struktur protein yang udah berubah itu, aku langsung gatel-gatel. Oh gitu. Karena soalnya saya nggak pernah tuh, baru kali itu, makanya bingung juga kenapa kok bisa begini gitu, kenapa? Ya akhirnya ya ketempelan itulah, kesimpulan orang-orang. Mungkin ya salah satu penjelasannya adalah karena alergi tadi. Nah terus tadi kan dikasih sama pemilik rumahnya tadi kayak rempah-rempah ya. Iya rempah-rempah. Kayak rempah dapur kan bisa jahe, kunyit. Nah yang aku dengar memang ada kandungan anti alerginya. Ada beberapa rempahnya itu gitu. Cuman ya biasanya kita minum kan kayak obat alergi. Iya obat alergi. Itu kan reaksi cepat. Betul. Obat itu kan sudah ditentukan dosisnya. Gitu. Nah kalau pada rempah-rempah ini mungkin efeknya nggak sekuat atau secepat obat ini. Makanya begitu minum, ngantuk besok paginya kan hilang gitu aja. Iya, hilang gitu aja. Begitu datang, begitu hilang. Nah, itu. Berarti ibu pemilik rumah ini canggih juga. Beliau tahu
ramuannya, beliau tahu, mungkin udah langsung, wah ini anak kayaknya keracunan nih, gitu. Langsung masuk ke dalam, keluar bawa itu gitu. Mungkin tadi resep turun-temurun. Iya kayaknya ya, makanya kita tuh kadang suka nggak ngikutin orang tua gitu. Iya. Kadang padahal kan mereka itu pasti mencontek lah, kalau nggak mencontek diturunkan gitu. Ya. Berarti ternyata saya itu alergi, bukan ketempelan. Iya, penjelasan medisnya gitu. Kayak lebih ngarah ke situ, kok saya kan dari segi medisnya. Terus tadi yang tentang kungkum, sebenarnya sih itu baik gitu, asalkan ya kita mengenal kondisi kita juga gitu. Misalkan kungkum di tempat yang kita tahu misalkan arusnya deras, apalagi tadi penerangannya kurang, itu sebenarnya agak bahaya. Karena kan kita takutnya ada ular kah, hewan yang berbahaya, atau mungkin lintah, gitu kan. Atau yang dikhawatirkan kan tiba-tiba arusnya deras, lagi gelap, kita nggak tahu harus lari kemana, panik. Tapi sebenarnya misalkan bersihkan badan itu penting gitu. Misalnya kita mandi, ya secara teratur gitu kan, itu kan membersihkan diri juga. Dan itu nanti akan berpengaruh ke cara kita mikir, suasana hati. Gitu. Berarti kalau mau ritual, kita harus ngikut yang expert. Yang penting ya kita konsultasi dulu sebaik-baiknya dan jangan kesampingkan ya tadi logikanya. Logika, betul. Jangan memaksakan diri. Iya juga sih. Baik-baik. Ya, pelajaran juga sih buat saya sebenarnya. Ya, benar. Mas Esa, dari pengalaman-pengalaman yang udah Mas Esa ceritain ke saya tadi, ada nggak pesan yang boleh disampaikan ke teman-teman mungkin tentang sastra Jawa yang jujur aja, saya salut banget loh Mas Reza mau pelajari sastra Jawa sampai sedalam itu. Ngomong-ngomong Mas Reza ini orang mana Mas aslinya? Asli Jakarta. Oke. Kecemplung di sastra Jawa. Oh, waktu itu tertariknya kenapa sih? Jadi sebenarnya saya tuh masuk sastra Jawa itu supaya saya bisa kuliah. Karena pilihannya tuh cuma 2. Kuliah tapi harus di negeri atau lulus SMA langsung kerja. Nggak mungkin saya lulus SMA langsung kerja. Karena saya merasa belum mampu untuk langsung masuk ke dunia kerja gitu. Nah akhirnya saya pilih itu. Terus ketika saya masuk, saya tertarik. Itu langsung jatuh cinta sama sastra Jawa. Karena kebudayaan yang luar biasa. Saya yang orang Jakarta aja bener-bener dari nol saya. Dari mulai temen ngobrol gitu saya nggak ngerti, dosen ngomong saya nggak ngerti gitu. Akhirnya karena, wah ini menarik nih. Ini seru juga nih gitu. Akhirnya saya termotivasi sampai saya bilang sama teman-teman itu, selama ngobrol sama gua pakai bahasa Jawa, ntar lu nggak ngerti Ja. Ya itu urusan gua. Akhirnya saya mulai dari pasif, lama-lama saya bisa nimpalin. Nimpalin, lama-lama saya mulai bisa kromo. Saya mulai bisa, terutama saya tertarik dengan aksara. Karena saya tuh akhirnya ngambil jurusan filologi. Meskipun saya pengen banget sebenarnya nerusin, cuma karena belum ada kesempatan, sekarang masih sok sibuk gitu, jadi ya jadi agak ilmu itu kan kalau misalnya kita pelajari terus, dia ada terus. Gitu. Nah jeleknya saya itu, saya udah punya nih dasarnya, terus lama nggak saya aplikasiin. Sebenarnya saya tuh senang ketemu teman-teman yang berbahasa Jawa. Itu merefresh lagi pikiran saya tentang sastra Jawa gitu. Bahasa Jawanya gimana, terus aksara Jawanya gimana. Bahkan saya tuh dulu sampai ngomong sastra Jawa itu yang paling kenceng. Jurusan apa? Sastra Jawa. Gitu. Gak ada yang bilang, mau jadi apa lu? Lulusan sastra Jawa. Saya jelasin tuh. Kenapa saya cintanya sama sastra Jawa. Gitu. Nah, kalau pesan buat teman-teman? Kalau untuk pesan saya sih, dari pengalaman-pengalaman yang saya ceritain tadi, itu banyak insight buat saya. Terutama ketika kita sedang berada di tempat yang disakralkan, banyak orang yang berdoa, meminta gitu, memohon, ya pikiran kita harus positif aja. Positif itu penting. Jangan sampai pikiran-pikiran yang kan ya namanya pikiran manusia kadang lagi bengong ada aja mikirin nggak enak gitu. Ntar kalau gini gimana, ntar kalau gini gimana. Kita positif aja. Terus ketika kita mengalami sesuatu,
Ya kita tarik dulu logikanya nih. Mistis itu ada. Dia memang berdampingan dengan kita gitu. Tapi sebisa mungkin jangan sampai itu membuat kita takut. Yeah. Karena takut itu awal dari bencana. Okay. Kadang kita nggak ada apa-apa, tapi karena kita sudah tersuges, di sini ada ini, di sini ada ini, terus ketika ada hal yang terjadi, bukan mistis gitu. Kita selalu mengaitkannya dengan mistis. Terus kita jadi takut, lari, jatuh. Okay. Kita lari kepentok. Yang penting malah ada masalah baru. Betul. Yang penting kita saling menghormati aja lah. Ya, setuju. Gitu, Dok. Nah, terakhir nih, saya ngasih satu kesempatan untuk Mas Reza nanya ke saya. Satu pertanyaan. Oke, satu pertanyaan. Ini sebenarnya saya penasaran nih. Kan dokter sering membahas otopsi ya. Ya. Otopsi. Terus ada satu kasus yang bikin saya bertanya-tanya. Kenapa orang itu bisa sampai memutilasi? Oke. Ini kan sering banget nih. Ya, sering. Mutilasi gitu. Kan orang bilang ketika kita mengalami suatu kejadian yang memicu adrenalin, itu kita punya kekuatan lebih. Ya, benar. Apakah adrenalin itu mampu, perempuan nih, seorang perempuan bisa memutilasi laki-laki yang jelas kekuatannya lebih dari dia? Okay. Tulangnya itu, Dok. Oh iya. Motong tulang itu kan kita kalau motong sapi aja susah gitu. Oke. Apalagi kayak misalnya, ini orang kok bisa? Adrenalin tuh seberapa hebatnya sih sampai bisa bikin orang gitu? Nah, kalau terkait kasus mutilasi ini, jadi pada saat orang melakukan tindak kejahatan, penghilangan nyawa, pasti kan dia pertama dia panik. Dan dia dalam keadaan dibilang posisi tubuhnya tuh kritis. Fight or flight. Yes. Nah, pada saat dia mikirkan bagaimana cara menyingkirkan jasadnya ini, dia mikirnya, dia tuh konsentrasi gitu. Oke, saya harus pisah-pisahkan, kemudian nanti bisa gampang saya buang gitu. Ya lebih dari 50% motifnya orang memisahkan anggota tubuh itu cuman lebih gampang dibuang. Oke. Gitu. Ya memang ada motif lain kayak ritual atau mungkin kepuasan tersendiri. Tapi lebih dari 50% itu karena dia pengen menyembunyikan barang bukti. Pada saat dia melakukan itu kan adrenalinnya pasti meningkat. Karena dia tahu dia harus punya kekuatan yang lebih lah, fokus ke sini. Nah, adrenalin itu efeknya misalkan pada seorang perempuan, misalkan dia mau misahkan tulang-tulangnya, itu kan kekuatan otot tuh kontraksi yang meningkat. Dan ketika dia hantamkan sajamnya itu, mungkin kekuatan yang tadinya ketika terkena tulangnya itu dia kesakitan, dia nggak bisa ngerasain sakit perempuan ini. Jadi dia nggak ngerasain capek. Jadi dia seakan-akan kuat banget gitu. Nah, itu penjelasannya kira-kira seperti itu. Dan makanya kan begitu udah selesai, biasanya orangnya baru akan lemes. Mulai ketakutan gitu. Oke. Berarti si adrenalin itu bisa mengambil dalam tanda kutip simpenan energi yang sebenarnya kita punya gitu. Ya, karena kerja jantung, pembuluh itu kan lebih aktif dari biasanya. Karena tadi di bagian otak tuh yang men-trigger atau memicu stres itu aktif sekali. Karena saya penasaran kok bisa ya orang ya memang adrenalin kayak kita dikejar anjing gitu. Kejar anjing tuh lari kita lebih cepet, tembok 3 meter bisa kita lompatin gitu. Tapi berbeda halnya dengan orang mutilasi gitu. Apalagi rata-rata nih orang-orang yang dimutilasi itu kenal kita. Oh ya, biasanya kan ada kata-kata always the husband, always the wife. Betul. Yang pertama dicurigai adalah orang yang dekat atau yang punya ya masalah personal lah dengan si korbannya ini. Oke. Berarti adrenalin itu mampu bertahan lama ya? Ada batasnya pasti. Oh, tetap ada batasnya. Ada limit di mana seorangnya itu kekuatannya udah habis. Tapi yang pasti itu adalah orang itu akan fokus karena panik, fokus pada nyelesain ini, buang. Ya, dan saat itu dia nggak merasakan takut, dia nggak mual sama sekali. Gitu. Hebat juga ya. Karena ya itu tadi udah, ya ini antara saya buang dia atau keselamatan saya nanti. Misalkan saya ditangkap pihak yang berwenang. Ini penjelasan yang saya tunggu-tunggu. Ya, Mas Esa makasih banyak ya. Kita ngobrol seru banget.
teman-teman, tadi kita sudah ngobrol dengan Mas Reza dan berbagai pengalaman uniknya selama kuliah sastra Jawa. Saya ingatkan lagi, di sini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kita melihat dari berbagai sudut pandang, di mana kita saling menghormati. Betul. Karena ilmu pengetahuan pun pasti akan terus berkembang. Sesuatu yang mungkin sekarang belum bisa dijelaskan dengan sains, siapa tahu nanti akan bisa dijelaskan. Oke teman-teman, saya Dr. Stefani pamit dulu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ya.